Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita punya satu laporan yang cukup menarik untuk kita bedah bersama. Anda mengirimkan sebuah berita tentang bencana angin puting beliung di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Jadi tujuan kita sekarang adalah menggali lebih dalam ya, mencari detail-detail yang mungkin terlewat kalau kita cuma baca judulnya sekilas. Sumber kita kali ini laporan dari tribunbulukumba.com, tanggalnya 3 Februari 2026. Kita akan coba pahami skala bencananya, terus gimana dampaknya buat warga di sana, dan respons yang sedang berjalan. Oke, mari kita bedah ini. Angka pertama yang langsung kelihatan menonjol ya, 37 unit rumah rusak. Tapi yang perlu kita garis bawahi, ini keterangannya data sementara. Artinya angka ini hampir pasti bakal nambah lagi kan, begitu petugas bisa nyisir semua lokasi. Betul, dan yang bikin ini jadi tantangan tersendiri itu sebaran kerusakannya. Laporan ini bilang, rumah-rumah itu lokasinya nggak di satu kampung, tapi terpencar. Salah satu yang disebut spesifik itu desa Benteng Gatareng di Kecamatan Gantarang. Nah, dari sini aja kita udah bisa kebayang ya, betapa sulitnya tugas tim di lapangan. Wah, kalau lokasinya terpencar gitu, berarti penyaluran bantuan juga bisa jadi lebih rumit ya. Ada resiko nggak kalau beberapa keluarga yang lokasinya lebih, lebih terpencil gitu malah terlewat? Tepat sekali. Itu risiko logistik yang sangat nyata. Tim penyelamat kan harus bikin prioritas, dan seringnya area yang paling gampang dijangkau itu yang didahulukan. Jadi keluarga yang rumahnya lebih jauh di dalam, apalagi aksesnya susah, ya pasti harus menunggu lebih lama. Masuk akal, masuk akal. Oke, kita lanjut ke kronologinya. Kejadiannya disebut kemarin siang, sekitar jam 2 siang, plus ada hujan juga. Tapi ada satu detail yang, jujur bikin saya merinding. Katanya, anginnya datang dari arah barat, jaraknya sekitar 30 kilometer. 30 kilometer. Itu kan bukan sekedar angin ribut lokal biasa ya. Kedengarannya kayak dinding angin raksasa yang bergerak. Analogi dinding angin itu pas banget. Jarak sejauh itu menandakan ini kemungkinan besar bagian dari sistem cuaca yang lebih besar dan terorganisir. Bukan fenomena lokal yang tiba-tiba muncul gitu aja. Inilah yang bikin dampaknya begitu luas. Kekuatannya itu terakumulasi dari jauh. Nah, ini menjelaskan kenapa petugas BPBD dilaporkan masih, ya ampun, berjibaku melakukan pendataan sampai malam. Dan ada frasa yang menarik di sini. Mereka harus menyusuri perkampungan di tengah-tengah hutan produktif. Maksudnya apa ya hutan produktif ini dalam konteks kehidupan warga di sana? Nah, istilah hutan produktif itu kuncinya. Ini bukan hutan belantara biasa. Ini adalah area yang jadi sumber kehidupan warga. Bisa dari kayu, rotan, bambu, atau hasil kebun dan ladang yang mereka tanam di sana. Jadi waktu angin puting beliung ini menerjang, kerusakannya itu bukan cuma soal pohon tumbang. Ini langsung memukul, denyut nadi ekonomi lokal mereka. Jadi ini soal mata pencaharian yang ikut hancur ya, bukan cuma soal rumah. Kalau gitu mari kita lihat dampak langsungnya ke warga. Kabar paling baiknya dan ini yang terpenting ya, puji Tuhan tidak ada korban jiwa. Tapi kerugian finansialnya disebut mencapai ratusan juta rupiah. Benar. Dan angka ratusan juta itu seringkali menutupi cerita yang sebenarnya. Itu bukan cuma angka kerugian aset di atas kertas kan? Di baliknya itu, ada puluhan keluarga yang mungkin kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Mungkin warung kecil yang nyatu sama rumah, alat-alat pertanian, atau hasil kebun yang udah siap panen. Membangun kembali atap itu satu hal, tapi membangun kembali ekonomi keluarga itu butuh waktu jauh lebih lama. Coba kita berhenti sebentar, bayangkan situasinya deh. Siang hari biasa, mungkin anak-anak baru pulang sekolah, tiba-tiba langit gelap. Terus dalam hitungan menit, atap rumah mereka hilang. Fakta bahwa tidak ada korban jiwa itu, wah, benar-benar sebuah keajaiban di tengah kekacauan kayak gitu. Oke, jadi kalau kita rangkum sebentar ya, dari laporan ini kita tahu setidaknya ada 37 rumah rusak, lokasinya tersebar. Kerugian finansialnya besar dan langsung kena ke ekonomi warga. Sementara tim penyelamat di lapangan menghadapi medan yang berat di tengah hutan yang justru jadi sumber kehidupan masyarakat. Ya, dan ini membawa kita pada satu pemikiran penutup. Mungkin untuk Anda renungkan juga. Laporan awal seperti ini kan secara alami fokusnya ke hal-hal yang bisa dihitung. Jumlah rumah, nilai kerugian, jumlah korban. Tapi coba kita pikirkan dampak yang tidak tercatat. Gimana dengan trauma anak-anak yang melihat rumahnya hancur di depan mata? Atau bagaimana ekosistem di hutan produktif itu bisa pulih, yang secara langsung menentukan seberapa cepat warga bisa kerja lagi? Ini adalah,
luka-luka tak kasat mata yang proses penyembuhannya seringkali jauh lebih panjang daripada perbaikan fisik sebuah bangunan. Saya masih tidur-tidur, terus saya dengar angin, langsung saya lari ke bawah terus bang, sembunyi untuk dihindari seng yang jatuh. Iya, berarti kita dengar suara angin itu Pak ya? Iya, Iya, tiba-tiba? tiba-tiba ada angin puting beliung tuh, Iya, langsung dan seng semua. putaran ke semua atap Pak. Iya, atap semua terangkat semua naik. Iya, pada saat itu kita berada di mana Pak? Di bawah di rumah. Lari masuk ke tuh di bawah ranjang. Sembunyi. Itu sekitar jam berapa kejadiannya Pak? Sekitar jam-jam berapa itu jam 2 lah. Jam 2. Iya. Ada korban jiwa pada saat itu Pak, timpahan dari atap atau bagaimana? Tidak ada pak. Iya, terus Cuma atap, itu iya. angin kencang sekali terus seng di bawah terbang, tidak ada seng tinggal. Nah bawa angin pergi seng. Jadi kalau estimasi kerugiannya ini Pak sekitar berapa? Sekitaran ya 40-an lah. 40-an juta. Iya. Oh. Terus bagaimana seperti apa harapan kepada pihak pemerintah sendiri Pak? Mohon bantuannya pak. Karena ini kan bencana. Ini bencana, tidak ada yang sengaja pak. Oh iya. Sudah ada dari pihak pemerintah BPBD datang di sini Pak ya? Ada. Untuk mendata. Ada. Mendata. Belum mendata, cuma ada. Sudah pelapor tadi. Sama pihak bencana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.